Baiklah, kita mulai saja. Ini sambil ditunggu saja yang dua. Mudah-mudahan sudah dibaca ya, itu PPT-nya tentang hidroponik saja yang termasuk itu budidaya ya, budidaya tanaman. Soalnya kalau yang agribisnis itu sepertinya umum gitu ya, jadi agak sulit dipahami. Jadi tidak usah di apa, tidak saya sampaikan di ini saja. Jadi mungkin bisa baca-baca sendiri di internet ya. Ini budidayanya saja. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya, budidaya. Eh, untuk lebih singkatnya, ini kira-kira 1 jam saja. Silahkan sudah di download ya, silahkan sudah dibaca, silahkan bertanya atau saya yang bertanya dulu, boleh, silahkan tentang hidroponik ya. Mungkin kalau tidak salah atau kurang tahu ya saya, mungkin ini juga termasuk pokok bahasan di nutrisi tumbuhan menurut saya. Atau di hortikultura ya. Ya yang ambil mungkin, yang pernah ambil. Tapi tidak apa-apa ya, apa setiap mata kuliah itu boleh overlapping sedikit itu boleh ya. Seperti misalnya anatomi dengan morfologi tumbuhan itu bisa juga mengenai apa tentang biji atau itu ya maksudnya bisa bisa dibahas di situ ya. Saling overlapping itu tidak apa-apa. Justru malah sebetulnya disarankan ya ada dari mata kuliah satu ke yang lain itu ada overlappingnya. Walaupun mungkin hanya satu pokok bahasan atau gimana gitu. Ya. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau ada saya juga mesti melihat PPT-nya ya. Nanti ini yang absen biar sambil jalan saja, kurang satu saja ya. Silahkan bertanya. Mungkin sudah membuat pertanyaan sambil dilihat saja PPT-nya. Kemarin ini. Inovasi hidroponik ya. Ini. Bentar. Bertanya Bu. Ya, silahkan. Ya, saya Ulumah Iria izin bertanya. Oh ya. Untuk hidroponik itu kalau skala besar lebih baik menggunakan media apa enggak Bu? Media tanamnya. Ya, hidroponik skala besar. Medianya ya. Ini sebetulnya medianya itu kan air ya. Tapi diberi pupuk ya. Pupuk mungkin pupuknya itu anorganik ya. Mungkin pupuk cair anorganik kalau tidak salah ya. Salah atau betul? Coba dilihat lagi. Ini saya baru cari. Eh, kalau skala besar ya tetap memakai itu, hanya mungkin apa takarannya itu dilipat gandakan maksudnya gitu ya. Begitu. Jadi pakai pupuknya itu anorganik ya. Bisa Kalau anorganik cair, bisa anorganik yang padat, saya kira begitu ya. Apa di awal-awal dicari. Iya, boleh. Boleh saja tak bertanya.
Ya, silakan. Kan ini kan medianya kan full air nih Bu. Ya. Nah, kalau dari kekuatan tanamannya apakah seperti yang ditanam di tanah begitu Bu? Ya biasanya kan ada, ini ada kelihatannya ada penyangganya ya. Ada penyangganya itu berupa bahan tertentu ya. Disangga bahan tertentu. Ada di situ ya. Wah, ini tulisannya kecil-kecil matanya. Mata saya itu sudah mata tua ini. Ya, di atas ada penyangganya namanya apa? Perlit dan perlit dan vermikulit atau apa gitu ya. Jadi bahan penyangganya itu memang ada. Ya, mungkin ada lagi atau boleh yang lain menambahkan, boleh. Saya bacanya ini terus terang kesulitan. PPT-nya. Matanya sudah tua. Boleh yang mau menambahkan? Ya. Atau begini ya. Apakah mungkin ini bisa juga pupuknya itu pupuk organik cair misalnya? Kalau pupuk organik yang padat kan kotor ya. Mungkin yang cair ya, kan ada ya pupuk organik cair. Misalnya dibuat dari apa? Sayur-sayuran. Limbah sayur-sayuran. Bisa dari limbah buah ya. Itu bisa dibuat pupuk organik cair ya. Kira-kira bisa tidak? Halo? Ini yang masuk berapa ini? 9, 15 ya. Berarti yang lain tidak masuk ini ya. Halo? Tidak hadir ya. Ya, silahkan saja. Mungkin begini ya, kalau yang pakai pupuk organik cair, saya kira juga bisa, hanya saja nanti terlalu cair ya. Mungkin kalau pupuk cair itu kan pupuk organik cair itu kan pemakaiannya saja misalnya disemprot pada suatu tanaman itu saja harus berkali-kali ya cara penggunaannya. Karena kadar atau kandungan nutrisinya itu lebih rendah daripada yang pupuk anorganik ya kan. Mungkin jadi apa kadarnya rendah, mungkin pertumbuhannya juga nanti kurang subur mungkin ya. Menurut saya ya. Kemudian apakah ini saya tanya, apakah yang sistem hidroponik ini tadi ya bisa disebut dengan pertanian organik seperti yang kemarin itu? Apakah bisa disebut pertanian organik? Ya, silahkan yang bisa menjawab. Halo? Ya. Halo, silahkan coba. Oh, kok putus-putus? Suaranya putus-putus. Sudah jelas belum? Ya, sudah jelas. Kalau pertanian hidroponik termasuk pertanian organik. Namun kalau pemberian pupuknya menggunakan pupuk anorganik, ya berarti belum termasuk. Tidak termasuk ya. Ya, ya betul. Ya, kalau pakai organik tadi, pupuk organik cair lah misalnya, ya, bisa disebut dengan pertanian organik ya, karena tidak menggunakan pupuk yang anorganik.
ya, dihindari yang pupuk anorganik ya, betul. Kemudian mungkin ada lagi ya, kira-kira kelebihan dari sistem hidroponik ini apa? Kelebihannya silahkan dijawab. Ini di PPT semuanya ada, ini saya tanyakan. Kelebihannya adalah Kalau izin menjawab Ibu. ya, boleh. Kelebihan sistem hidroponik Ya. tentunya yaitu penggunaan lahan akan jauh lebih efisien. Ya, Dan tanaman ini berproduksi tanpa menggunakan tanah. Kemudian kuantitas dan kualitas produksinya lebih tinggi dan tentunya lebih bersih karena tidak menggunakan tanah. Lalu penggunaan pupuk dan airnya akan lebih efisien serta lebih mudah untuk pengendalian hama dan penyakit, Ibu. Ya, betul. Hasilnya bersih. Tidak menggunakan tempat yang luas ya, sempit saja bisa. Ya, hasilnya tadi lebih bebas hama, lebih seragam ya kan. Kesehatannya mungkin juga lebih terjamin, lebih sehat itu. Ya, bisa. Kemudian kalau kelemahannya apa? Ada juga kelemahannya ya. Apa kira-kira? Sistem hidroponik kelemahannya Mungkin kelemahannya karena tidak menggunakan substrat tanah, jadi dia itu kemampuan untuk menangkap dan menyerap airnya rendah sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman gitu Bu, karena tanaman nanti berpotensi besar mengalami stres. Menurut saya ya, seperti itu. ya betul. Bisa stres ya tanamannya. Makanya harus pemberian airnya itu harus jangan sampai telat lah istilahnya ya. Jangan sampai terlambat. Ya, bisa stres atau layu tadi ya. Sehingga tanamannya bisa mati. Ya, salah satunya itu. Kemudian ada lagi kan, ya. Tadi itu Mbak Melia ya. Iya Ibu. Retno. Ya. Kemudian kalau dilihat sejarahnya bagaimana? Hidroponik ini sejarahnya dulunya bagaimana? Ada di PPT, ditemukan tahun berapa, mula-mulanya bagaimana? Ada ya di mana? Sejarahnya ditemukan tahun sekitar tahun 1600 ya. Jadi mula-mula membuat tanaman, medianya itu lumpur ya. Jadi ada airnya, ya ternyata dia hasilnya itu baiklah, bisa tumbuh gitu ya. Karena lumpurnya itu ternyata merupakan atau mengandung nutrisi tanaman. Kemudian tahun-tahun berikutnya, ini tahun 1860 ya, jadi jauh sekali antaranya. Kemudian baru airnya tadi ditambah dengan unsur hara gitu ya, untuk tanaman. Namanya menjadi nutrikultur. Kemudian tahun 1925-an ini dibuat hidroponik di luar laboratorium.
Bahkan ini di pantai atau di mana ini? Di luar lab ya. Ya, perkembangannya seperti itu. Lagi misalnya ya ini untuk prospeknya bagaimana? Prospek usaha hidroponik ini, prospek usaha atau bagaimana kedepannya? Prospek misalnya untuk usaha. Ya, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Seperti Mahatma. Ya. Ya, Mahatma izin menjawab. Menurut saya prospek mengenai hidroponik itu cukup menjanjikan di masa depan. Sebab semakin bertambahnya tahun, semakin sedikitnya lahan pertanian dikarenakan terjadi alih fungsi lahan untuk pemukiman maupun untuk daerah industri, Ibu. Ya, makin sempit lahan, tapi masih bisa dilaksanakan menggunakan sistem ini ya. Kemudian juga bisa ini dari usaha ini bisa menyesuaikan selera konsumen perkotaan ini ya. Ini dibaca ini ada. Kemudian secara variatif itu rasional atau mungkin sesuai kebutuhan permintaan pasar mungkin ini maksudnya ya. Lalu daya bisa disesuaikan dengan daya beli konsumennya. Biasanya ini dikaitkan dengan tingkat sosialisasi produk, kemudian mungkin disesuaikan dengan konsumen, tingkat pendidikan konsumennya bisa juga ini ya. Ya, bisa ini. Ini di PPT ada. Kemudian ada lagi ya. Ada lagi. Untuk bagaimana pertimbangan kualitas produknya? Bagaimana pertimbangan kualitas produknya? Ini bagian bawah ada ya. Kualitas produk. Kualitas produknya harus bagaimana? Izin jawab ya. Ya, silakan. Ya. Untuk kualitas produknya itu karena buah hidroponik dan buah ataupun sayur hidroponik ini itu bisa dibikin kemasannya semenarik mungkin Ibu, atau maksudnya kayak lebih baik gitu. Toh juga kebutuhan unsur haranya kan terpenuhi sehingga buahnya itu lebih segar-segar dan hijau, dan mungkin untuk kayak seperti insektisidanya kan berkurang gitu Ibu. Terus selain itu ukurannya itu bisa seragam karena memang dalam satu hidroponik kan ya kan kebutuhannya udah terpenuhi dengan proporsional sehingga ukuran dan bentuknya itu seragam atau serupa gitu Bu. Jadi tidak perlu grading, tidak perlu di ukuran dipilah-pilah itu ya. Ya, tidak perlu pemilahan. Insya Allah bagus gitu Bu. Ya bisa. Kualitasnya itu kemungkinan kandungan pestisida kan ini tidak perlu, karena kelihatannya kan bebas hama gitu ya, sehingga tidak perlu, tidak terkena pestisida lah istilahnya. Kemudian juga tidak ada residu ya. Kalau di tanah itu kan penanaman di tanah itu
misal di sawah gitu ya, yang menggunakan pupuk anorganik menimbulkan residu ya biasanya ya. Ya, katanya kan seluruh teori begitu ya, ada residu gitu ya istilahnya. Sedangkan ini di air tidak ada. Kemudian biasanya ukuran buahnya atau ukuran buah atau sayur itu sama, seragam. Kemudian mungkin kalau buah itu kemasakannya mungkin juga sama ya, seragam. Masaknya sama, seragam. Ya, jadi itu kemungkinannya. Kualitasnya itu bagus. Kemudian kendalanya apa untuk sistem ini? Kendalanya. Ya, silakan. Kendala-kendala berbudidaya hidroponik. Loh, ada juga kendalanya ini ya. Harus kendala yang sering izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya Nela izin menjawab, Bu. Berdasarkan pengalaman saya waktu KKN di Sampangan itu terdapat seperti hidroponik, Bu. Ibu-ibunya berbudaya hidroponik. Nah, di situ menurut ibu-ibunya itu menuturkan bahwa kendala dari hidroponik itu di suhunya, Bu. Apabila kalau misalnya suhunya yang tadinya stabil terus berubah menjadi panas, itu nanti tanamannya akan rusak. Lalu setiap beberapa hari itu harus ditambah seperti larutan nutrisi, Bu. Ya. Jadi mungkin perawatannya lebih mahal seperti itu, Bu. Lebih mahal ya. Ya, memang ini pengaruhnya itu iklim ya, di Semarang ini panas sekali ya. Jadi bisa pengaruh iklim dan bisa juga ya penyakit juga kemungkinan bisa ada ya. Kemudian siklus musim yang mempengaruhi supply atau supply demand gitu ya. Kendala, itu juga kendala. Mungkin juga harganya ya. Hasilnya itu nanti ada kaitannya dengan harganya, itu juga mungkin kalau banyak yang sekarang kan sudah populer ini ya hidroponik ya. Jadi harganya mungkin juga jadi bersaing yang ini ya. Terjadi persaingan antara satu dengan yang lain, mungkin begitu juga bisa ya, kemungkinan bisa terjadi. Kemudian produknya kalau tidak kontinu itu karena ketersediaan bibit mungkin. Jadi bibitnya harus, kalau mau terus berproduksi ya maksudnya bibitnya harus selalu disiapkan ya, ada terus gitu ya, ada terus. Ya, jadi tidak ternyata ini berhenti kemudian nanti ada lagi, nunggu lagi mungkin gitu ya. Ya, kemungkinan begitu. Kemudian ada lagi untuk kaitannya fisiologi tumbuhan ini. Bagaimana hubungannya dengan kepekatan larutan nutrisi. Jadi tadi mungkin air kemudian ditambah pupuk anorganik ya tadi ya. Kepekatannya bagaimana? Ada hubungannya dengan apa itu kalau dikaitkan dengan fisiologi tumbuhan? Ya, silakan. Ini juga di PPT ada. Akan mempengaruhi apanya gitu. Di bagian atas. Osmoregulasi bukan, Ibu? Ya. Ya bisa, yang lain lagi ada beberapa ini ya. Osmoregulasi. Osmoregulasi ini apa ini ya maksudnya? Coba dijelaskan. Osmoregulasi. Penyerapan. Ya, penyerapan. Penyerapan apanya?
Halo, masih bisa dijelaskan? Yang lain? Ayo silakan. Di bagian atas ada. PPT bagian atas. Secara fisiologi. Tidak sempat baca ya? Mempengaruhi aktivitas fotosintesis, Bu. Ya, ya bisa. Ya, boleh fotosintesis. Terus ada lagi? Terus mungkin penyerapan ion larutan oleh akar, Bu. Penyerapan ion oleh akar ya, betul. Tadi ada kaitannya dengan ini tadi ya, osmoregulasi ya, betul. Ini kan biasanya itu begini. Ini kan apa? Biasanya hidroponik itu ya ada yang pakai listrik, ada yang tidak gitu ya. Atau ini kalau di sini dinyatakan misalnya menggunakan listrik itu maksudnya untuk maksudnya malam hari kan juga diberi listrik gitu ya. Ini akan mempengaruhi kecepatan fotosintesisnya. Nah, ini akan mempengaruhi aktivitas enzim-enzimnya, terutama untuk enzim-enzim fotosintesis tadi ya. Kemudian akan mempengaruhi penyerapan ion-ion dalam larutan tadi oleh akar gitu. Sehingga nanti pertumbuhannya itu bagaimana gitu. Apakah subur atau bagaimana gitu ya. Jadi yang jelas fotosintesis tadi ya, fotosintesis. Ya. Kemudian untuk nutrisinya itu yang sebetulnya itu unsur makronya apa, unsur mikronya apa gitu. Dari misalnya kaitannya dengan pupuk anorganik tadi ya. Kan mengandung makro dan mikro. Apa coba? Ini juga ada di PPT ya. Jawab Ibu. Ya, Untuk silakan. Iya. Ya. Boleh. Unsur makro itu seperti pada umumnya yaitu NPK, ada juga karbon C atau hidrogen juga perlu Bu, dan paling penting juga oksigen nih Bu pastinya. Oksigen ya. Dan untuk unsur mikronya itu ada kayak besi, zinc, tembaga, Cu itu juga penting. Ya, Cu. Mangan. Mn. Ya, jadi yang makro itu ya CH, Ne, O, P, K dan Ca ya. Kalau yang mikro Cl, Cu, Fe, Mn, MOZ. OZN ya itu. Ya, jadi harus ada mestinya ya. Ya. Betul. Kemudian ada lagi nih. Tadi hasil sudah tadi hasil ya. Untuk ini peluang bisnis mungkin ini ada kaitannya dengan agribisnis tadi. Bagaimana tadi? Ya silakan. Mungkin tadi sudah tapi ditambahi coba. Peluang bisnis atau agribisnis istilahnya. Hidroponik. Ya, silakan. Peluang hidroponik gitu ya Bu ya, untuk usaha agribisnis ya Bu ya. Iya, untuk agribisnis. Pastinya
selain apalagi sebagai mahasiswa biologi ya Bu ya, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dan itu juga bisa menjadi sampingan tapi itu juga menghasilkan. Ya betul, kalau justru lulusan biologi bagus di situ ya, mengembangkan ini ya, dan peluangnya itu masih cukup luas ya. Jadi nanti dikembangkan ke, kalau sekarang misalnya hanya jenis-jenis tanamannya itu misalnya hanya kadang sawi, kangkung, kemudian pokcel, selada, mungkin 4 itu ya sekarang yang populer ya. Nah mungkin yang biologi nanti lebih tahu, oh kira-kira tanaman ini juga bagus, tanaman ini juga bagus, sayuran ini juga bagus dan sebagainya, lebih luas ya. Ini lebih menjanjikan sebetulnya ya. Betul. Dan juga ini, saya tambahkan ini, ada alumni, saya dulu malah pembimbingnya ya, pernah dia sekarang udah bekerja di Jogja. Dia itu dosen sebetulnya, angkatan 2001 atau berapa ya, lupa saya. Perwalian juga, pembimbing juga saya itu. Dia itu sudah dia jadi kerja itu, ternyata dia bisa membuat ini rangkaiannya itu loh, rangkaian untuk membuat prasarana ya namanya ya, untuk melakukan budidaya itu. Jadi dia yang merancang itunya ya, ini alatnya ini ya. Kemudian dia itu dulu saya lihat ada di Facebook ya. Kemudian dia dapat pesanan itu loh, banyak sekali dari mana-mana katanya. Kan kadang-kadang sekolahan juga pengen membuat ya, sekolahan gitu ya. Mungkin ya perorangan juga bisa pesan gitu. Sampai dia pokoknya banyak pesanan gitu ternyata. Jadi dia itu ya belajar sendiri kelihatannya, belajar sampai berhasil. Nah itu peluang ya. Jadi tidak hanya memikirkan kebudayanya, tapi juga alatnya itu bisa dia. Di Jogja dia sekarang, di Jogja. Tapi aslinya Semarang. Aslinya orang Semarang ya, cowok dia. Nah kebetulan istrinya itu juga biologi ya, biologi. Cuma dia dari aslinya Bandung, kalau tidak salah Bandung. Ya, jadi inbreeding ini dia, inbreeding ya, dapat temannya kuliah. Ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan. Silakan ganti bertanya, siapa yang ingin bertanya. Silakan. Sudah buat pertanyaan atau belum? Izin bertanya, Ibu. Ya, Mahatma, ya silakan. Saya Mahatma, izin bertanya, untuk praktek budidaya hidroponik perlu diberi biofertilizer atau tidak ya? Soalnya kan secara default berdasarkan PPT itu medianya steril, berarti kan tidak ada bakteri yang akan mengikat nitrogen di dalam media, Ibu. Gimana, tidak diberi apa? Diulangi? Saya Rendra izin bertanya, untuk budidaya hidroponik itu memerlukan penambahan bakteri starter atau tidak ya Bu? Soalnya kan secara default medianya itu kan steril, jadinya kan nggak ada bakteri yang bertugas untuk mengikat nitrogen, Ibu. Oh iya, saya kira kok ya tidak perlu. Nah, bakterinya kan juga kalau beli mahal ya. Mungkin gitu, mungkin tidak perlu. Jadi yang penting itu pokoknya diberi nutrisi ya. Udah gitu aja. Yang jelas alirannya itu, pokoknya pemberiannya pupuk jangan terlambat. Mestinya ini pokoknya waktu tertentu ditambah pupuk gitu ya. Juga airnya gitu ya, harus dijaga supaya jangan sampai berkurang banyak misalnya gitu sampai misalnya tadi stres akarnya
apa terlambat pemberian airnya jadi stres menjadi layu ya. Saya kira begitu, tidak perlu bakteri atau mungkin ada yang bisa menambahkan. Pernah ya, terpikirkan pakai diberi bakteri gitu, Mahatma? Mungkin. Ya, ya. Bisa juga terkadang ya? Ibu. Oh, iya. Ya, mungkin begini. Ini tapi pengalaman ya. Pengalaman saya dulu pernah penelitian dengan Bu Irma ya. Itu nanamnya itu di sana di Wonosobo ya. Di suatu instansi ya, dulu kerjasama gitu ya. Tembakau. Terus tanahnya itu diberi bakteri. Pernah dengan Bu Irma ya. Diberi bakteri tanah gitulah. Ternyata besar-besar tanamannya. Tembakonya itu sampai lebih dari normal lah. Biasanya tingginya mungkin 1 meter, dia jadi 2 meter. Daunnya besar-besar gitu. Nah, mungkin juga ini ya. Tapi ini di tanah ya. Dia dulu dipakai polybag besar tapi dulu ya. Seingat saya, sudah lama sekali sih. Ya memang, tapi ini ya. Bakterinya bakteri tanah ya. Bukan bakteri untuk melawan tadi tujuannya pokoknya bakteri tanah ya, bakteri penyubur tanah mungkin itu. Ini agak lain ya tapi ya. Mungkin yang lain lagi, silakan. Hidroponik. Baik, terima kasih banyak Bu atas Ya. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, kemungkinan bisa juga ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Aduh, ya. Saya lihat absennya. Tadi kurang 1 ya. Siapa ini? Saya Ibu. Belum absen? Mengalami kesulitan absen Ibu. Oh iya. Ya, saya klikkan. Oh iya ini. Dah ya, 2. Halo, silakan yang lain. Ini tidak bertanya ini. Fauzan. Oh, tidak dibuka ya. Fauzan Sarina. Berarti masih ini belum sudah ada, jelas Ibu. Okay. Oh, sudah. Ya, Fauzan, silakan kalau mau tanya. Sementara ini masih belum, Bu. Oh, belum. Ya, PPT-nya udah cukup jelas ya. Ya, baiklah. Halo, ya, ingin bertanya? Iya, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya melihat Citra izin bertanya mengenai substrat yang digunakan dari tiap-tiap prinsip metode tanam. Kan ada yang menggunakan tanah, dan ini kalau pakai prinsip hidroponik dia tidak menggunakan substrat tanah. Nah, itu apakah akan mempengaruhi kandungan gizi dari tumbuhan tersebut ya Ibu? Soalnya kalau di tanah itu kan mengandung flora normal atau bakteri tanah yang lebih banyak notabene apabila dibandingkan dengan menggunakan sistem hidroponik ini. Nah, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kandungan gizinya Ibu? Demikian, terima kasih. Oh iya, kandungan gizinya ya. Oh, saya kira kok ya mungkin berpengaruh ya. Terutama itu mungkin kaitannya dengan kandungan klorofil mungkin ya. Kalau yang di tanah itu mungkin lebih banyak, lebih hijau tua. Tapi kalau yang di hidroponik itu mungkin hijaunya itu hijau muda gitu mungkin ya. Karena mungkin kandungan N-nya itu tinggi di tanah saya kira. Kandungan N tanah ya. Kalau ini tadi kan N di pupuk anorganik ya, dan dicairkan ya, dalam bentuk cair tadi ya kalau dicampur air ya. Sehingga saya kira kok ya lebih rendah ya yang di hidroponik. Kalau kandungan lainnya mungkin kalau misalnya kandungannya misalnya kalau buah ya, bukan buah ya, misalnya saja sayuran itu ya,
Mungkin juga ya vitaminnya itu lebih tinggi yang di tanah ya. Coba yang lain, yang lain kalau bisa menambahkan, silahkan. Rubiatul, ya bisa. Atau disangkal boleh ya. Ya silahkan ya. Ya. Saya bingung, Bu. Ya. Halo. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi, Bu. Oh iya. Kalau misalnya buah ya, bisa juga ya buah ya, hidroponik ya. Ini juga mungkin juga ini ya, kalau misalnya kandungan misalnya tomat bisa ya ini juga vitaminnya lebih tinggi yang di tanah mungkin ya. Vitamin atau mungkin apa itu jenis-jenis antioksidannya ya kan kandungannya mungkin juga ya lebih tinggi di tanah ya. Sebetulnya di hidroponik ini kan mestinya di tanamannya itu lebih banyak kandungan airnya ya, penyerap airnya ya, daripada yang di tanah ya kan. Seperti contoh ini loh apa tanaman, tapi agak beda ya. Misalnya tanaman yang mengalami etiolasi itu. Etiolasi itu adalah ini tanaman-tanaman yang ditanam di ruang yang gelap misalnya ya. Pokoknya cahayanya kurang. Dia itu ternyata banyak menyerap air, lebih banyak menyerap air sehingga tanamannya menjadi pucat ya. Pucat kemudian lemas ya. Tidak begitu kuat karena silen. Karena jaringan penguatnya misalnya apa itu kolenkim dan sklerenkimnya itu tidak berkembang ya. Mudah patah juga ya, mudah patah dia dan sebagainya ya. Hampir mirip seperti etiolasi walaupun agak beda ya, Kalau di hidroponik kan kena cahaya maksudnya, ada banyak cahaya juga. Mungkin ada lagi pertanyaan? Halo? Atau sudah cukup saja ini? Sepertinya ya sudah cukup ya. Saya kira ada lagi? Berarti ini yang masuk ini hanya berapa? 17 ya? Ya. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, dibaca saja PPT-nya. Kemudian untuk minggu depan berarti presentasi ya, yang 3 dulu itu ya, 3 kelompok itu ya. Mungkin minggu depan itu 2 kelompok dulu, baru minggu berikutnya 1. Mau dipersiapkan? Ya, betul ya? Ya. 2 kelompok dulu, baru yang terakhir nanti 1 begitu. Ya. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada tadi pendela di awal-awal tadi ya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.